mewakili satu persatu ya. Jadi hanya tiga penanya karena mengingat waktu. Monggo sepenuhnya Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas segala kuasa dan nikmatnya kita dipertemukan di pertemuan rutin gabungan organisasi wanita Kabupaten Klaten. Terima kasih Bu Ning yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sharing, berbagi seperti yang disampaikan oleh pembawa acara. Hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Jadi Ibu yang kami hormati, ini terlihat bahwa yang rawuh ini adalah para senior-senior, para pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten. Bahkan mungkin banyak sekali pengalaman yang sudah dilewati terkait dengan bagaimana menggerakkan perempuan, bagaimana mengadvokasi perempuan dan anak melalui organisasi wanitanya masing-masing. Baik, tentang perlindungan ini kita berangkat dari fenomena terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akhir-akhir ini sangat ramai diperbincangkan di berbagai media, baik secara yang cetak maupun yang online atau digital. Nah, bahkan di Indonesia pemberitaan ini memperoleh perhatian yang cukup luas. Skalanya, peningkatannya maupun bahkan terkait dengan derajat kekerasan terhadap perempuan, banyak yang juga sudah diteliti atau dikaji oleh berbagai macam ahli ataupun tokoh. Nah, kekerasan yang banyak terjadi pada kaum perempuan adalah kekerasan rumah tangga. Dan itu adalah merupakan fakta yang secara objektif banyak terjadi dalam masyarakat. Suka atau tidak suka, fenomena kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga banyak keluarga di berbagai masyarakat, di berbagai daerah di Indonesia. Bisa dilanjutkan, Bu? Nah, saya menyampaikan beberapa data kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Ini tercatat mencapai 1.999 kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan melalui unit pengaduan untuk rujukan. Kemudian kekerasan terhadap anak mencapai 3.581 kasus yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mengapa kita berbicara tentang perempuan dan anak? Karena perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang menghadapi proses domestifikasi dalam budaya patriarkal, memiliki partisipasi yang terbatas di dalam masyarakat, bahkan tak jarang menjadi objek kekerasan dan terabaikan hak-hak mendasarnya secara manusiawi. Namun kalau melihat yang di forum ini, panjenengan ini adalah motor penggerak. Sedangkan yang di luar seperti permukaan gunung es yang mungkin melapor ke tempat panjenengan di organisasi wanita atau di PDA,
hanya beberapa saja yang berani melapor. Maka ini menjadi fenomena yang harus kita atasi. Fenomena gunung es yang hanya terlihat di pucuknya saja, sementara di bawahnya sebenarnya banyak yang terjadi. Nah, ini jenis-jenis kekerasan. Mungkin sebelumnya Bu, di file sebelumnya. Nah, ini di tahun 2017 jenis kekerasan terhadap perempuan itu kekerasan dalam rumah tangga. Ini 702 kasus. Ini yang melapor yang datang ke organisasi perempuan atau ke lembaga swadaya masyarakat atau layanan-layanan tentang perempuan dan anak. Pemerkosaan ini 332 kasus tahun 2017. Pelecehan seksual, eksploitasi seksual, jenis kasus trafficking, ini perdagangan manusia, KDP, perbudakan, buruh migran. Nah, ini biasanya terkait dengan pengiriman tenaga kerja wanita ataupun TKI, TKW ke beberapa negara. Karena alamat yang dituju ini tidak jelas, biasanya masuk ke dada sindikat yang itu berpengaruh terhadap eksistensi mereka. Mau tidak mau ketika sudah masuk pada sistem itu, ya harus ikut sistem. Nah, disitulah ketidakkemerdekaan atau terjadinya suatu kekerasan ataupun diskriminasi yang terjadi. Slide berikutnya, ini tadi data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari tahun ke tahun angkanya terus merangkak naik ya. Tidak ada ceritanya menurun sebentar kemudian kembali lagi. Nah, ini untuk kekerasan di tahun 2021 ini 338.496. Baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dari data Komnas Perempuan dan Berita Nasional Kompas. Pada tahun 2022 ini kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan ya, 314.000. Kemudian di tahun 2023 ini 289. Nah, di tahun 2024 ini ada penurunan seiring dengan adanya regulasi yang ditelurkan untuk menjamin, memberikan perlindungan kepada perempuan. Regulasi tentang anak juga keluar, regulasi tentang perempuan juga keluar. Ini bisa menekan angka kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi yang terjadi. Nah, segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender, baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita, di dalamnya itu kalau kita rangkum adalah semua jenis bentuk ancaman. Ya, di mana ancaman terhadap perempuan maupun anak untuk mendapatkan intimidasi, pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan dan anak, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, inilah yang harus dihindari. Bila perempuan menghadapi ancaman dalam bentuk apapun, maka jangan dipendam sendiri. Khususnya sekarang dunia medsos itu kan dunia
personal ya. Semuanya bisa langsung ditujukan ke nomor kita, baik itu berupa ujaran-ujaran maupun berupa ancaman-ancaman yang sifatnya adalah memberikan trauma kepada kita, sehingga kita merasa tidak terlindungi di situ. Maka itu harus disampaikan kepada siapa? Ya, terutama adalah orang yang terdekat kita. Siapa yang bisa kita memberikan konseling kepada kita? Tadi, apabila personal ini tidak bisa mengatasi, baru dirujuk kepada organisasi perempuan yang mempunyai unit layanan terhadap perempuan dan anak. Nah, ketika organisasi perempuan itu juga tidak bisa mengatasi, maka terus berjejaring dengan pemerintah atau unit. Kalau mungkin itu sudah menjadi suatu laporan yang bisa disampaikan, maka ya di unit pelayanan perempuan atau perlindungan perempuan dan anak atau unit PPA. Biasanya kalau di Pemda ada yang secara khusus menangani di bawah dinas sosial ataupun di PKK yang terkolaborasi dengan itu. Nah, kalau semacam itu maka bisa segera dilakukan perlindungan atau proteksi. Contohnya mungkin kalau itu kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, maka bisa dirujuk ataupun bisa ditempatkan di shelter atau rumah aman, ataupun mungkin kalau PDA Klaten di panti atau di mana Bu? Di panti yang rahasia. Nah, di situ dijamin supaya merasa aman dan bisa mendapatkan pemulihan. Kalau kendala-kendala yang dihadapi adalah menjadi trauma secara psikologis, maka kita bisa merujukkan kepada psikolog supaya perempuan yang mendapatkan intimidasi itu bisa pulih, bisa kembali dan bisa beraktivitas kembali dalam kegiatannya. Nah, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan ini diantaranya yang secara ringkas, bentuk ketidakadilan atau kekerasan yang berbasis pada gender atau pelanggaran HAM. Tadi sedikit sudah kami sampaikan, seperti pemerkosaan, tindak pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga. Maka kalau dalam, ya meskipun di dalam idealnya di dalam rumah tangga adalah saling asuh, asih dan sayang gitu. Asuh, asih, asah gitu. Asuh, asih, asah. Nah, ini yang harmonis. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka ketika itu terjadi, katakanlah konflik antara pasangan atau anggota keluarga, bila sampai pada kekerasan fisik dan meninggalkan luka, memang seharusnya atau secepatnya bisa divisum itu, agar kalau itu nanti dibutuhkan sebagai suatu bukti dalam pemeriksaan ataupun dalam penyelesaian kasus, bisa terjaga alat buktinya. Jadi tindak pemukulan atau serangan fisik dalam rumah tangga. Yang ketiga, kekerasan dalam bentuk pelacuran. Ya, mungkin ibu-ibu sekalian pernah membaca beberapa media melansir ataupun memberitakan seorang atau orang tua atau sebaliknya anggota keluarga itu melacurkan anggota keluarganya. Ya, karena
apapun alasannya, termasuk juga alasan ekonomi ya. Itu adalah merupakan bentuk kekerasan. Kemudian penyiksaan yang mengarah alat kelamin, mungkin juga terjadi ada mutilasi ya, pembunuhan, tentang mutilasi mengerikan gitu. Nah, itu adalah bentuk penyiksaan. Kekerasan dalam bentuk pornografi, eksploitasi tubuh perempuan yang dijadikan objek demi keuntungan ekonomi. Nah, ini memang media sangat luar biasa, bermata dua ya. Satu sisi memang bisa mencerahkan, di sisi yang lain begitu banyak konten-konten negatif tentang pornografi, sehingga orang tua dan anggota keluarga harus memproteksi anggota keluarganya agar tidak mengkonsumsi konten-konten yang berbentuk kekerasan dalam bentuk pornografi semacam ini. Kemudian kekerasan dalam bentuk sterilisasi KB yang dipaksakan. Ya, ini terhadap perempuan. Kalau sterilisasi ataupun KB yang direncanakan itu adalah merupakan bagian dari tandhimul usroh ya. Bagaimana membentuk keluarga yang berkualitas, atau mungkin mengatur kelahiran supaya anak yang lahir adalah tidak stunting dan berkualitas. Tapi kalau kekerasan dalam bentuk sterilisasi ini yang dipaksakan, ini adalah dalam bentuk kepemilikan hak-hak reproduksi perempuan. Ini juga salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kemudian kekerasan yang terselubung seperti memegang bagian tubuh perempuan tanpa kerelaan dari sepemiliknya, atau kita yang ke-8 itu seperti halnya adalah pelecehan seksual atau social harassment ya, di mana perilaku yang tidak senonoh ini dilakukan di ruang publik terhadap orang lain atau perempuan, sehingga merendahkan atau menjadi satu bentuk ketidakadilan yang terjadi. Ibu sekalian, tentang perlindungan ini di dalam regulasi yang ada tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa perlindungan hukum atau perlindungan itu sendiri diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk membagikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, ini tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang namanya perlindungan adalah upaya untuk memberikan rasa aman terhadap perempuan, terutama adalah korban. Agar apa? Agar mereka mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga yang safe, yang aman. Kalau dia mendapatkan bantuan hukum dari pendamping advokat, maka akan dilindungi oleh advokat. Katakanlah kalau di lembaga bantuan hukum Majelis Hukum dan HAM di PDA Klaten, maka tadi akan dilindungi atau akan ditempatkan mungkin di shelter ataupun rumah aman yang terlindungi, atau oleh lembaga sosial lain seperti tadi di unit PPA atau lembaga perlindungan saksi dan korban. Biasanya dalam pengungkapan kasus-kasus tertentu, korban itu terancam ataupun diancam oleh pelaku, sehingga merasa kemerdekaannya terganggu, sehingga dengan melalui undang-undang ini korban akan terlindungi, baik oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam proses-proses peradilan yang dijalankannya.
Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tindak pidana kekerasan seksual juga upaya perlindungan itu adalah dalam rangka pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga yang lainnya. Jadi perlindungan ini adalah dalam rangka untuk memberikan rasa nyaman, aman dari intervensi-intervensi yang negatif terhadap keberadaan perempuan, baik itu sebagai korban maupun sebagai saksi. Nah, biasanya ketika berhadapan dengan hukum, itu kondisi-kondisi yang dihadapi di lapangan. Nah, dalam unsur-unsur perlindungan hukum paling tidak ada 4 hal ya. Yang pertama adalah perlindungan hukum itu adalah segala upaya atau kegiatan dalam rangka apa? Untuk memberikan rasa aman. Ya, keamanan dari berbagai hal ya. Terutama adalah ancaman fisik, ancaman psikis yang itu menggoyahkan mental dari korban ataupun saksi yang berurusan dengan hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang. Tadi, bagaimana hak-hak untuk mendapatkan keamanan, hak-hak untuk memberikan informasi kepada publik, hak-hak untuk termasuk hak-hak politik dan lain-lainnya. Nah, perlindungan itu diberikan oleh siapa? Negara. Bahwa perlindungan itu diberikan oleh negara. Tapi tidak cukup oleh negara karena tadi tidak semua orang menyampaikan atau mengadukan masalahnya kepada negara. Maka di situ partisipasi keluarga atau masyarakat sangat penting. Maka bila ada anggota keluarga yang merasa terancam, keluarga yang lain yang harus memberikan perlindungan. Advokat kalau mereka di dalam terikat dengan kontrak ataupun kuasa dengan kuasa hukumnya atau PH-nya, penasihat hukumnya, dan lembaga sosial dan serta pihak-pihak yang lain. Inilah yang menjamin, yang memberikan perlindungan untuk memberikan rasa aman dan terpenuhinya hak-hak seseorang, termasuk adalah hak yang sangat dasar, yaitu hak untuk hidup dan kemerdekaannya. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dalam perlindungan ini ada 2 bentuk perlindungan yang dilakukan. Yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ini adalah diberikan oleh giving regulator, yaitu baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, undang-undang yang sudah ditelurkan itu adalah dalam rangka pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak perempuan dan anak. Sehingga undang-undang ataupun peraturan ini sifatnya adalah preventif, mengantisipasi atau pencegahan supaya tidak terjadi kekerasan. Seperti halnya panjenengan bebas untuk melakukan aktivitas bersama organisasi perempuan, ini adalah salah satu bentuk upaya preventif dengan membangun jaringan bersama organisasi gabungan wanita, organisasi gabungan organisasi wanita. Ini adalah upaya-upaya preventif di dalam perlindungan hukum terhadap perempuan.
Jadi upaya preventif ini adalah sangat penting karena lebih baik itu mencegah daripada kita mengobati. Yang kedua adalah perlindungan represif. Perlindungan represif adalah bagian dari law enforcement atau penegakan hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa akibat adanya pelanggaran. Jadi penegakan hukum adalah proses litigasi. Bagaimana tadi ketika terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, adanya pemukulan, maka upaya preventifnya adalah segera melakukan visum supaya itu menjadi satu bukti. Maka proses di dalam hukum itu dari proses penyidikan, penyelidikan sampai pada penetapan P21 di kejaksaan, maka naik ke proses peradilan. Ini adalah lebih kepada represif, bagaimana penanganan hukum itu dilakukan. Maka kalau sudah melalui ranah hukum, memang kita tidak bisa sendiri. Disitulah bermitra ataupun berjejaring dengan organisasi perempuan yang mempunyai unit layanan bantuan hukum untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Ya, tidak semua orang itu bisa menyelesaikan kasusnya sendiri. Ya, kita semuanya punya masalah ya. Tapi tidak semua masalah bisa kita selesaikan sendiri. Maka pada level tertentu, bila masalah itu sudah mentok tidak punya solusi, kita harus minta bantuan hukum, minta konsultan ataupun konseling dengan pihak lain. Nah, disinilah organisasi perempuan, organisasi wanita sangat penting untuk mengadvokasi, mendampingi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi perempuan agar segera selesai, agar terlindungi hak-hak perempuan ini dengan baik. Proses hukum inilah tergantung nanti apakah bisa selesai, mungkin tidak sampai pada proses persidangan karena itu akan melelahkan dan banyak energi yang harus diselesaikan. Apabila bisa RJ atau restoratif justice, artinya itu diselesaikan melalui mediasi, itu lebih baik. Tapi kalau biasanya kasus pidana itu biasanya tidak bisa di mediasi ataupun karena itu terkait dengan hak publik supaya memberikan efek jera terhadap masyarakat pelaku sehingga masyarakat tidak mengikuti adanya kasus tersebut. Nah, ini adalah beberapa hak perempuan korban kekerasan yang bisa didapat atau harus diperjuangkan sehingga kasus yang dijalani ini bisa teratasi. Yang pertama adalah hak atas pemulihan medis dan hak atas pemulihan psikologis. Ya, ini diatur di berbagai regulasi. Ketika seseorang menjadi korban kekerasan, ini pemulihan medis. Tadi berarti ada luka ya, lukanya luka bakar, luka pukul dan benda-benda yang lain. Nah, ini ada pemulihan medisnya. Kemudian ada pemulihan psikologisnya. Dia harus mendapatkan terapi dari psikolog yang kompeten sehingga dia bisa pulih kembali mentalnya. Karena ketika seseorang menghadapi atau menjadi korban kekerasan, yang sangat berat adalah trauma psikisnya itu. Mungkin menjadi tidak bisa tidur, makan tidak enak, mau ketemu teman itu takut, ijo-ijo padahal Ibu Aisyah dan ibu dari GOW. Tapi terasa karena diidentifikasikan bahwa pelaku melakukan baju hijau, gitu. Atau baju kuning,
atau yang biru. Nah, gitu aja lihat warna saja sudah trauma. Maka ini harus dibersihkan. Apa-apa luka-luka psikologis yang ada itu harus dihilangkan. Maka harus dirujuk ke psikolog agar dia bisa pulih kembali, mempunyai optimisme, melanjutkan sisa kehidupan yang lebih berarti. Kemudian yang kedua adalah hak atas bantuan hukum. Nah, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Maka di kantor bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM itu ada slot, ada jatah untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu dengan ditunjukkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM ataupun mungkin bukti-bukti dukung atau alat-alat dukung yang bisa meyakinkan lembaga bantuan hukum untuk memberikan layanan terbaiknya. Nah, jadi kalau perempuan menghadapi masalah hukum, memang tadi kita bisa menyelesaikan, ada yang bisa diselesaikan sendiri, ada yang tidak. Nah, yang tidak bisa selesaikan sendiri itu harus minta bantuan hukum. Cari. Kalau mungkin ada kantor hukum tetapi tidak punya layanan gratisnya, ya minta dirujuk kepada organisasi bantuan hukum yang mempunyai layanan pro bono. Nah, pro deo. Nah, seperti LBH Aisyah ini punya layanan bantuan hukum yang cuma-cuma, atau mungkin dari jaringan dari GOW yang mempunyai bantuan hukum bisa dirujuk ke situ. Yang ketiga adalah hak atas layanan pemulihan psikososial. Nah, ini trauma sosial juga harus diberikan supaya tadi menjadi tidak antisosial, tapi tidak mau berkumpul-kumpul dengan yang lainnya. Ini harus dipulihkan rasa kepercayaan dirinya. Hak reintegrasi untuk kembali berkumpul, kembali untuk menyatu dengan masyarakatnya. Kemudian hak atas pendampingan, baik tadi pendampingan secara medis, pendampingan secara hukum, pendampingan secara psikologis. Ini adalah hak-hak korban yang bisa didapatkan. Kalau didampingi secara hukum atau di lembaga bantuan hukum atau oleh organisasi bantuan hukum, maka ada hak atas informasi perkembangan kasusnya. Sampai di mana kasus saya, apakah mandek atau mandeknya di mana, apakah di kepolisian, kejaksaan ataupun di proses peradilan. Kalau itu adalah bentuk layanannya itu dipeti eskan atau dimandekan, ya, tidak maju, tidak mundur, tapi begegek, tidak ada progresnya. Apakah perlu mungkin dilaporkan ke ombudsman untuk pengaduan, barangkali supaya lembaga-lembaga layanan itu bisa bergerak untuk bisa jalan, sehingga hak-hak korban ini bisa terlayani. Nah, ini informasi perkembangan kasus juga diberikan baik oleh organisasi bantuan hukum maupun lembaga-lembaga terkait yang sedang menangani kasus tersebut. Yang ketujuh adalah hak atas layanan shelter. Nah, ini adalah untuk korban kekerasan yang mengalami tadi trauma. Kalau berada di rumahnya sendiri sementara ada pelaku, maka akan berpengaruh terhadap keamanan jiwanya, keamanan fisiknya ataupun traumanya, sehingga dia berhak untuk mendapatkan layanan shelter yang aman dan terjamin hak-haknya, terlindungi hak-haknya. Yang kedelapan adalah hak atas layanan rohani. Jadi orang yang berhadapan dengan hukum biasanya rohaninya juga goyah. Ya, tadi merasa ibadah tidak nyaman. Supaya ini mendapatkan pelayanan rohani, ya sesuai dengan agamanya masing-masing.
Yang Muslim mendapatkan layanan rohani Islam, yang Katolik mendapat layanan Katolik, yang Protestan juga demikian, yang Hindu, Buddha dan penghayat keyakinan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ini hak atas layanan rohani. Maka barangkali juga organisasi-organisasi perempuan ini juga mulai memberikan layanan rohani kepada perempuan-perempuan korban kekerasan. Baik itu mungkin mungkin ada penyuluhan tentang kerohanian di lapas ya, lembaga pemasyarakatan ataupun badan pemasyarakatan ini ya, untuk memberikan penyuluhan, penguatan rohani, spiritual, bahwa setiap orang itu menghadapi masalah, tapi panjenengan memang yang dipilih oleh Tuhan untuk menghadapi masalah ini. Maka panjenengan harus kuat, harus bakoh, harus optimis bisa menyelesaikan. Kami tim rohani akan memberikan penguatan kepada panjenengan untuk bisa mendapatkan pencerahan sehingga optimis dalam menghadapi kasus ini. Maka dikuatkan. Layanan rohani ini adalah untuk memberikan kekuatan mental agar kuat, agar fokus dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang ke-9 adalah hak atas restitusi trafficking atau perkosaan. Ini juga terutama adalah terkait dengan bagaimana hak-hak korban dalam perdagangan manusia ataupun dijual harkat dan martabatnya kepada orang atau menjadi komoditas. Ini adalah mempunyai hak restitusi untuk didapatkan sebagai korban kekerasan. Nah, terkait dengan perlindungan anak, siapakah anak? Atau anak itu adalah generasi muda. Anak adalah sumber insani pembangunan, sumber daya manusia yang mempunyai potensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai sifat serta ciri yang khusus, di mana anak memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental dan sosialnya secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Jadi anak-anak kita itu harus tumbuh kembang yang baik, mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembangnya, sehingga tidak stunting, leres Bu. Makanya monggo organisasi perempuan berkolaborasi untuk memberikan gizi ataupun makanan tambahan kepada anak-anak dalam kegiatan-kegiatan sosialnya, terutama adalah di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian. Karena biasanya masalah anak tidak hanya di kota-kota besar saja ya, di daerah atau di tempat-tempat yang terpencil biasanya tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Maka perlindungan anak ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terutama biasanya adalah bullying ya, terutama dari olok-olok biasa, karena anak itu merasa mempunyai kelemahan kekurangan sehingga tidak mampu untuk membela diri, maka lingkungan anak-anak yang lain harus dikondisikan, jangan dibuat anak itu untuk ngeroyok temannya. Tapi ketika ada anak yang membullying temannya yang lain, diingatkan, jangan begitu, itu kan teman kita, ayo kita rengkuh kembali. Nah,
Karena bila anak sudah mendapatkan stigma negatif, maka akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang mentalnya, spiritualnya, dan intelektualnya. Menjadi penakut. Padahal kita butuh SDM, sumber daya yang berani dan punya potensi. Nah, tidak hanya punya potensi, tetapi kalau tidak punya keberanian, maka keberanian itu ketika dari kasus-kasus bullying ini menyebabkan anak menjadi takut. Nah, rasa inilah yang harus dihilangkan, harus disingkirkan dari lingkungan anak, sehingga lingkungan anak adalah lingkungan yang ramah, lingkungan yang inklusif, yang bisa menerima semua perbedaan atau kondisi anak. Ya, mungkin ada anak yang mungkin kakinya kecil sebelah, atau anak yang mempunyai keterbatasan dalam memandang karena terlalu banyak main game ya, sehingga menjadi low vision. Nah, kondisi-kondisi tersebut harus lingkungan harus support, harus mendukung. Ketika ada anak mendapatkan hambatan yang semacam itu, ya dipindahkan. Kalau kurang pendengaran, ya ditaruh di depan, atau ditambah dengan bahasa visual, atau dengan bahasa tubuh, atau bahasa isyarat, agar anak bisa tumbuh, bukan menjadi objek untuk bullying ataupun ejek-mengejek, karena ini akan sangat merusak pertumbuhan mentalnya. Nah, dalam perlindungan khusus ini adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi yang darurat. Anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam keadaan atau berada di kelompok minoritas atau terisolasi. Nah, ini dalam keadaan darurat. Mungkin kalau di lingkungan pengungsian ya, kalau Klaten kan pernah kena gembang ya. Nah, itu banyak daerah-daerah yang terkena gempa ataupun di situasi yang darurat. Nah, ini perlu juga dihibur, terutama dalam lingkungan yang mungkin kondisi sosialnya sedang menghadapi bencana, kondisi kelompok berada di kelompok minoritas, baik itu suku, agama, atau kelompok, atau termasuk juga anak di tempat-tempat yang terisolasi. Maka perlu ada perlindungan khusus agar mereka terlindungi. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, akan atau korban penculikan. Nah, ini tentu akan berbeda-beda kondisinya, sehingga ini mendapatkan perlindungan khusus. Karena kalau mungkin penyalahgunaan narkotika, tentu ada rehabilitasi, ada pemulihan secara khusus untuk supaya dia juga bisa menghilangkan ketergantungannya ataupun dampak dari obat-obat adiktif yang lainnya. Kemudian penjualan perdagangan anak korban atau kekerasan baik fisik atau mental, termasuk anak yang penyandang disabilitas ya. Mohon maaf ini tertulis cacat ya. Yang pas adalah penyandang disabilitas atau difabel atau different ability, anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Anak ini bisa tumbuh kembang baik apabila lingkungannya itu inklusif. Jadi apakah gedung dakwah ini sudah inklusif, Bu? Belum ya. Diakui sendiri oleh Kuning ya. Ya, sementara anggota GUW juga senior-senior ini. Besok harus difasilitasi ya. Ya. Kita mulai berpikir semacam itu ya, bagaimana lingkungan kita atau tempat kita itu kita bisa akses, bisa diakses oleh semua kalangan. Maka apabila ada
anggota masyarakat, termasuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan, terutama adalah penyandang disabilitas, ini adalah mendapatkan perlindungan khusus. Nah, hak anak ini baik itu di Undang-Undang Nomor 35 dari Undang-Undang 23 yang disempurnakan ataupun diubah menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014, itu menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tentunya di sini keluarga adalah keluarga inti, orang tua, keluarga inti, masyarakat adalah diantaranya adalah partisipasi publik, termasuk organisasi perempuan. Ini juga harus memperhatikan bagaimana hak-hak anak itu terlindungi. Maka program-program yang dilaksanakan oleh organisasi perempuan ya terkait dengan perempuan dan anak serta stakeholder yang lain, sehingga ini bisa mengcover, bisa melindungi, dan bisa memenuhi hak-hak anak itu sendiri. Nah, beberapa prinsip dalam perlindungan anak. Yang pertama adalah perlindungan anak itu harus non-diskriminasi. Tidak ada perbedaan antara muslim dan non-muslim, perbedaan suku, perbedaan budaya, etnis. Nah, maka perlindungan harus diberikan sebagaimana hak warga negara yang lain, tidak diskriminasi atau non-diskriminasi. Yang kedua, perlindungan itu prinsipnya adalah yang terbaik bagi anak. Jadi kalau diletakkan di shelter itu adalah sesuai dengan kebutuhan anak, disesuaikan. Jangan di shelter yang dewasa, tapi adalah ditaruh di rumah aman, yang ramah atau rumah ramah anak itu. Shelter yang ramah anak, sesuai dengan kebutuhan anak, ya sesuai dengan usianya. Kalau itu masih anak-anak ya mungkin ada fasilitas untuk bermainnya sehingga mereka menghilangkan trauma-trauma yang dihadapi bersama keluarganya. Yang ketiga adalah hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan. Ini adalah prinsip perlindungan terhadap anak, itu adalah memperhatikan bagaimana hak hidupnya, menjamin bahwa perlindungan haknya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, keberlangsungannya atau sustainable-nya. Jadi tidak hanya aman hari ini, besoknya terancam, tapi adalah berkelanjutan, karena hidup itu kan berkelanjutan terus menerus. Maka rasa aman itu harus diciptakan secara terus menerus dan terus berkembang untuk menjadi yang lebih baik dalam perkembangan anak. Yang keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Tadi anak bisa memilih untuk pengasuhan, katakanlah pasca perceraian dari orang tuanya. Ketika anak masih di bawah umur, memang menjadi kewajiban ibunya untuk mengasuhnya atau memberikan pengasuhan atau didikan dan pendidikan yang layak untuk anak sampai dia bisa menentukan sikap atau pendapatnya. Setelah itu diserahkan kepada anak mau kemana, ikut ayah atau ikut ibunya. Karena tumbuh kembang anak itu harus mendapatkan pengasuhan yang sempurna dari orang tuanya, dari sifat-sifat feminismenya maupun sifat-sifat maskulinitasnya. Maka ketika anak menjadi korban perceraian, jangan putuskan anak itu dari ayahnya atau ibunya. Pengalaman kami mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, pertama
datang kepada kami itu ibu dan anaknya. Sebenarnya yang bermasalah ibunya, tapi anaknya dilibatkan dalam konflik ini, meroyok rame-rame bapaknya. Padahal anak perempuan, kelak besok kalau sudah waktunya untuk menikah akan mencari butuh wali dari ayahnya. Maka ini tidak boleh diputuskan. Kita menjadi organisasi bantuan hukum atau yang menangani atau mendampingi perempuan dan anak, kita harus sadarkan ibu dan anak ini jangan memusuhi bapaknya. Tapi kalau ada masalah, ayo kita sama-sama selesaikan kasusnya, masalahnya, sehingga ini bisa happy ending, bisa saling menyadari. Kalau memang ada hak-hak yang harus dibayarkan, katakanlah mungkin hak yang harus diberikan, nafkah lahirnya yang selama ini belum dibayarkan ketika proses perceraian, ya itu oke, itu kita tuntutkan di dalam gugatan ataupun permohonan di pengadilan. Sedangkan permusuhan yang terkait dengan ya masa lalunya, ya sudah selesai, kita pulihkan, kita kembalikan kondisinya agar hubungannya ya itu mantan istri dan mantan suami, tapi hubungannya tetap, karena menjaga bagaimana anak itu tetap menjadi nasab, mempunyai hubungan darah dengan bapaknya. Nah, disitulah maka ketika sudah bisa berpikir, anak diberikan hak untuk menentukan sikapnya, pendapatnya, mau ikut bapak atau ikut ibu. Kalau ikut ibu, demikian juga diberikan hak untuk ketemu dengan bapaknya. Jangan egois, ini kan anakku. Iya, tapi tidak ada bapaknya juga tidak mungkin lahir anak. Maka itu tetap menjadi anak bapak dan anak mama. Gantian, kasih jadwal, kasih waktu untuk bertemu terhadap orang tuanya. Jangan tutupkan akses itu, sehingga ini hak-hak yang harus diberikan kepada anak agar kepentingan anak itu bisa dapat. Kalau memang sudah menjadi single parent, orang tua tunggal, ya anak-anak tetap mendapatkan tadi bagaimana pengasuhan maskulinitas dan feminitas dari laki-laki maupun perempuan terhadap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan juga sama seperti itu. Maka bisa kepada pakdenya, omnya, atau kepada pak ibu budenya atau tantenya, sehingga mendapatkan sifat-sifat itu agar mereka tidak melakukan diskriminasi di masa yang akan datang kepada pasangannya. Mohon maaf Bapak, waktunya tinggal 2 menit untuk materi karena masih ada tanya jawab. Oke, terima kasih. Langsung saja yang terakhir. Nah, maka upaya yang dilakukan adalah bagaimana kita kenali lingkungan kita, potensi-potensi kekerasan yang ada. Bagaimana kita bisa mencegah? Kita bisa mencegah supaya kita bisa melakukan upaya preventif. Bila itu sudah terjadi, sudah kadung, sudah berproses hukum, ya tadi laporkan kepada aparat penegak hukum. Atau kita minta dampingan kepada organisasi perempuan yang terdekat kita. Yang kedua adalah peningkatan pemahaman literasi terhadap media digital, internet untuk produktivitas dan yang bermanfaat, untuk peningkatan kualitas dan kapasitas moralitas dan etika, dan upaya penegakan hukum, dan yang efektif agar pelaku kejahatan ini bisa jerah. Yang ketiga adalah beberapa hambatan dalam penegakan keadilan, yaitu manusia lebih condong kepada kebenaran formal, sementara rasa keadilan belum menyentuh
pada masalah mendasar, maka inilah yang harus diperjuangkan agar kualitas keadilan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, mendorong moralitas aparat penegak hukum untuk penegakan hukum yang rendah ini terkait dengan capaian hasil dalam penegakan hukum. Kita sebagai organisasi perempuan juga mendorong ikut mengawasi dalam proses-proses penegakan hukum yang ada di masyarakat, sehingga hak-hak perempuan dan anak ini bisa terjamin. Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat dapat terjamin, perlindungan hukum secara preventif dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan perlindungan hukum secara represif ini bisa memberikan kepastian dan jaminan hak-hak masyarakat, hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya, baik perempuan maupun anak, tantangan dalam implementasi dan kesadaran hukum masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Maka mari terus kita perbaiki. Untuk itu peran pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, khususnya organisasi perempuan, sangat diperlukan dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak. Terima kasih. Yang terakhir, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Julianto, SHG MAD. Monggo dari masing-masing baris ini satu, monggo Buno, dua, satu lagi di sini, kan di sini belum, monggo. Ini belum ada, cuma dua terima kasih Bu yang berkenan bertanya. Kami berikan produk Mary, monggo. Monggo Pak. Monggo yang bertanya dulu. Ini Kak Bu.